Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Dewan Juri Pekan Raya Ilmiah 2020 dan yang kami hormati segenap panitia Pekan Raya Ilmiah 2020 dari Dikres IAIN Pekalongan. Di sini kami mahasiswi IAIN Pekalongan yang mana saya sendiri Nur Afiana, Saya Jami Atun Intania, dan saya Nisrina Ade Safika. Izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berupa karya ilmiah yang berjudul Beasiswa Pelatihan Desain Grafis dan Digital Marketing di tengah COVID-19 bagi karyawan PHK. Studi kasus LKP Bina Karya Kabupaten Batang. Dengan rasa bangga, di sini kita berusaha untuk mencuri perhatian melalui sebuah prestasi yang pastinya tiada henti untuk kami raih, karena pendidikan sangatlah berarti sampai kapanpun nanti. Dewan Juri yang terhormat, permasalahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 adalah pandemi COVID-19. COVID-19 yang terjadi saat ini telah menjadi permasalahan yang serius yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk di negara tercinta kita, Indonesia. Dari keadaan tersebut, pemerintah terus berusaha melakukan berbagai upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, antara lain melalui peraturan social distancing, work from home, dan pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah. Adanya peraturan tersebut turut berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, salah satunya sektor ekonomi. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan perputaran ekonomi masyarakat melambat. Banyak bisnis yang semakin melemah dan adanya peraturan pemerintah yang hanya mengizinkan 10 sektor usaha untuk beroperasi. Pandemi COVID-19 menyebabkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal, sehingga menimbulkan masalah baru seperti bertambahnya angka pengangguran. Masalah COVID-19 adalah masalah yang harus ditanggulangi secara bersama-sama. Para pelaku bisnis dan karyawan yang terkena PHK harus mampu mencari solusi untuk tetap bertahan. Di masa pandemi seperti ini, sebagian besar masyarakat beralih ke marketplace untuk memenuhi kebutuhannya dibanding berbelanja di pasar secara langsung. Perubahan kondisi saat ini memberikan efek yang besar bagi produsen, konsumen, ataupun distributor. Untuk itu, masyarakat harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada, yaitu melalui media sosial. Para karyawan yang terkena PHK harus mampu mencari peluang yang bisa membawa manfaat untuk mengatasi. Melihat kondisi tersebut, sebuah lembaga pelatihan pendidikan non-formal bernama LKP Bina Karya menyediakan beasiswa bagi masyarakat di Kabupaten Batang. Ada kajian teori. Yang pertama, beasiswa. Poin pertama, beasiswa. Beasiswa adalah pemberian yang diberikan kepada perorangan berupa bantuan keuangan dengan tujuan dapat digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa ini diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, secara langsung dan secara cuma-cuma bagi yang membutuhkan. Yang kedua, ada pelatihan desain grafis. Pelatihan desain grafis itu berupa komunikasi, elemen visual seperti fotografi, tipografi, dan ilustrasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara langsung maupun tidak langsung melalui media komunikasi. Yang selanjutnya ada pelatihan digital marketing. Pelatihan digital marketing bertujuan untuk memasarkan suatu produk baik secara visual maupun audiovisual, yaitu dengan foto, gambar, ataupun video yang dibagikan melalui Instagram, WhatsApp, atau Facebook. Yang selanjutnya ada karyawan PHK. Karyawan PHK sendiri itu dijelaskan pada bab 12 pasal 152 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa permohonan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan cara melakukan permohonan tertulis yang disertai dengan alasan dan dasar kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri. Selanjutnya, pembahasan tentang metode penelitian.
Metode penelitian yang kami ambil yaitu jenis dan penelitian. Yang pertama, ada jenis dan pendekatan penelitian dengan cara penelitian lapangan atau field research. Yang selanjutnya ada tempat dan waktu. Tempat dan waktu penelitian yang kami ambil itu di LKP Bina Karya yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada nomor 205 RT 06 RW 6 Batang, Jawa Tengah, Kabupaten Batang. Subjek dan objek penelitian yang kami ambil itu ada karyawan yang terkena PHK karena adanya pandemi COVID maupun yang tidak mengikuti pelatihan sebagai objek dalam penelitian ini adalah LKP Bina Karya. Selanjutnya, data dan sumber data, kami menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan teknik analisis data yang kami gunakan itu dengan reduksi dan penyajian data yang kami gunakan dengan cara menarik kesimpulan, yaitu dengan sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi. Teknik yang keabsahan yang kami gunakan dengan cara teknik triangulasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Analisis dampak pelatihan desain grafis dan digital marketing untuk kemandirian masyarakat. 1. Bagi karyawan PHK. Para karyawan yang terkena PHK dapat mengetahui hard skill dan soft skill secara seimbang. Selain itu, juga dapat lebih optimal dalam mengemban jiwa wirausaha dan mendapatkan arahan untuk memasuki dunia kerja. Nah, dapat dilihat pada tabel pendapatan karyawan PHK. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa terdapat perbandingan yang sangat signifikan. Diperoleh angka sebesar 62% dari pendapatan karyawan yang mengikuti pelatihan dan sebesar 38% dari karyawan yang tidak mengikuti pelatihan. Selain itu, juga terdapat selisih pendapatan yang cukup banyak di antara keduanya, yaitu sebesar Rp6.650.000. 2. Bagi pemilik LKP Bina Karya. Bapak Andi Trisna Yulianto Nika ST selaku pemilik LKP Bina Karya menyatakan bahwa sampai saat ini telah terdapat 8 titik retail dan 10 reseller ayam frozen bersih pada semua Kabupaten Batang dan sanggup menjual hingga 3 kuintal per harinya. Ayam frozen tersebut dijual murah karena harga yang didapatkan dari produsen yaitu sebesar Rp35.000 per kilogram. Para pengelola retail pun merupakan karyawan yang terkena dampak PHK berdasarkan pandemi, sehingga pelatihan yang diberikan dari LKP Bina Karya mampu dijadikan sebagai peluang bisnis baru untuk mereka. 3. Bagi UMKM. Di era digital ini, persaingan usaha di antara pelaku usaha semakin ketat. Pelaku usaha dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dalam melakukan kegiatan usahanya. Pelatihan desain grafis dan digital marketing yang diadakan oleh LKP Bina Karya menjadikan UMKM dapat menjalin kerjasama dengan peserta pelatihan tersebut dan menghasilkan suatu produk yang diberi nama ayam frozen. 4. Bagi masyarakat, seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang seperti saat ini, masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dalam melakukan kegiatannya. LKP Bina Karya memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar Kabupaten Batang untuk belajar mengenai cara melakukan desain grafis dan digital marketing secara gratis. Hal ini sejalan dengan visi misi Bupati Batang, yakni mewujudkan 1000 wirausaha muda. Dia hasil penelitian pelatihan desain grafis dan digital marketing. Pelatihan desain grafis dan digital marketing menyebabkan para pekerja yang terkena PHK mendapatkan keterampilan baru. Keterampilan desain grafis yang telah didapatkan mampu dijadikan sebagai sarana pembuatan pamflet atau media untuk mengiklankan suatu. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami akhiri, akan kami sampaikan kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini. Pertama, para karyawan yang telah mengikuti pelatihan mampu menunjukkan kreativitas baik soft skill dan hard skill-nya. Selain itu, juga dapat menggunakan berbagai fitur aplikasi online sebagai media pemasaran produk di tengah pandemi COVID-19. Kedua, dampak pelatihan bagi karyawan yang terkena PHK di masa pandemi COVID-19 dapat bekerja sama dengan LKP Bina Karya dalam memasarkan produk ayam frozen. Kami juga menggunakan berbagai referensi dalam rangka untuk meyakinkan pembaca berkaitan dengan karya ilmiah yang telah kami sampaikan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.